Kurikulum itu, ini Bapak Ibu nanti kurikulum merdeka itu merdekanya di mana? Sekolah merdekanya di mana? Guru merdekanya di mana? Murid merdekanya di mana? Ini Bapak Ibu. Ya, kalau dulu kalau Bapak Ibu masih menggunakan K13. Yang baru itu namanya kurikulum merdeka. Ya, nanti dokumennya kurikulum merdeka. Kalau Bapak Ibu kan masih K13. K13 itu kan dirinya ada KI, KI, kemudian gajah silabus, segala macam-macam itu ya. Nah, nanti ini tidak ada. Di K13 itu berubah menjadi kurikulum merdeka namanya. Kalau dulu Bapak Ibu itu menyusun dokumen satu, itu pakai SP namanya. Nah, sekarang nanti dokumen satu namanya KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Ya, nanti saya kasih contoh satu buku, silakan tiru, tinggal diganti. Ya, nanti saya ganti. KOSP SMK 2 yang sudah ditandai kepala dinas, nanti saya sampaikan, silakan disesuaikan dengan karakteristik SMK Muhammadiyah. Tinggal diganti-ganti saja, sehingga nanti kalau ada tanya apakah SMK Muhammadiyah 1 dan sudah punya KOSP, sudah. Kalau dilanjutkan apakah sudah sesuai karakteristik Muhammadiyah, sudah. Apakah sudah ini masih proses Pak perbaikan. Jadi jawabannya itu ada. Ya, kalau tidak ada sama sekali itu nanti mendalam kurikulum merdeka itu kan agak susah ya. Kemudian yang kedua di KTSP itu ada istilah pedomannya KIKD. Ya, KI-nya apa, kompetensi intinya apa, kompetensi dasarnya apa. Nah itu nanti di kurikulum merdeka itu menggunakan istilah capaian pembelajaran. Di mana CP itu dilihat tadi pada kosong berapa tadi Pak? Kosong berapa tadi ya? 033 kalau tidak ya. Nah itu 033 tadi itu akan bisa dilihat CP. Jadi isinya apa nanti dilihat sendiri. Ya dilihat sendiri CP itu ada isinya elemen, ada sub elemen, kemudian capaian-capaian itu. Ya itu adalah capaian-capaian proses pembelajaran yang harus dicapai setiap Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian ada silabus. Silabus adalah tuntunan. Tuntunan menyampaikan misalkan orang minum itu dimulai dari mana, prosesnya langkahnya apa, sampai di mana, itu ATP. Apa namanya silabus? Dulu itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Silabus sudah ada dibikinkan Pak. Misalkan materi ini, nah silabusnya ini step-stepnya ini. Ya, stepnya. Tapi kalau di kurikulum merdeka itu silabus tadi berubah menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Yang menentukan itu Bapak Ibu sendiri sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Bapak Ibu ini sekarang jadi guru kan berarti kan pernah melalui proses belajar. Nah untuk menjadi proses belajar itu kan ada step ya. Saya sukses menjadi guru, saya tahapnya 1, 2, 3, 4. Silakan. Dan boleh Bapak Ibu ikuti yang Bapak Ibu tadi, atau boleh menyuruh orang lain yang lebih sukses. Jangan sekali-sekali menyuruh orang lain yang tidak sukses. Ya, itu ATP. Ya. Kemudian RPP. Dulu itu kalau guru itu mengajar itu RPP setebal-tebal minimal seperti ini Bapak Ibu ya. Ada tebal-tebal itu kalau saya menandatangani itu sudah ada nggak tidak saya baca. Saya tanda tangani, saya bertanya para penyewakan kurikulum saja sudah diparaf, saya tanda tangani. Kurikulum merdeka itu tidak mengharapkan RPP yang tebal-tebal, maka namanya juga menjadi modul ajar. Modul ajar itu hanya isinya hanya tujuan, isi, asesmen, 3 saja. Sama sebenarnya juga RPP juga itu juga cuma panjang RPP ini. Kalau ini tidak, ini sedikit saja. Ada tujuan, ada konten, kemudian ada asesmen. Hanya 3. Dan diusahakan modul ajar itu setiap kali masuk 1 semester itu ya, karena tadi Pak aku mintanya telah kurikulum ya. 1 semester itu berapa kali pertemuan rata-rata? 16, 18? 18 gantung Bapak itu hanya cukup membuat modul ajar 18 lembar. Kalau mau masuk bikin 18. Ibaratnya modul ajar itu hampir bisa disamakan dengan poin-poin, hanya pengingat saja. Hanya pengingat guru untuk menyampaikan supaya tidak ngawur ke sana kemari.
tidak ngantor ke sana kemari, harus tertata rapi dan turun. Termasuk modulasinya itu nanti itu ada hubungannya dengan ATP tadi Pak. Di ATP alurnya ya misalnya menyampaikan matan. Yang pertama tujuannya adalah bisa menggunakan sektor. Yang kedua bisa memilih kirim. Jadi nanti di modul ajar itu tidak dikopi-klop dari ATP dipindahkan ke modul ajar. Tujuan hari pertama anak bisa menggunakan sektor. Tujuan yang kedua anak bisa memilih kirim. Sudah selesai. Ya, seperti itu. Nah, kalau CP yang ada di CP tadi susah sekali itu gimana Pak? Usahakan dibuat intisarinya. Intisarinya tidak boleh nanti hasil akhir tidak boleh menyimpang dari SKN SMK. Bapak Ibu tidak usah berbohong-bohong artinya beban kok CP semua tidak tercapai, tidak usah. Bapak Ibu khususnya yang guru kejuruan itu nanti ngajarin seperti seorang dokter. Ada pasien sakit, ada satu dokter kompetensi jantung, ngecek jantungnya. Ada kompetensi paru, ngecek parunya. Ada kompetensi THT, ngecek THT-nya. Tetapi dalam proses yang sama. Intinya pasien sembuh. Kan gitu. Sama ada juga seperti itu Pak. Itu namanya proses pembelajaran dengan model PJBL yang berdiferensiasi. Diferensiasi itu banyak Pak. Ini kan bagaimana tekniknya itu. Lalu bagaimana cara memilih model metode itu juga boleh berdiferensiasi. Tidak mungkin saya ngajari sekian banyak orang ini harus masing-masing ditangani secara inklusif. Tidak boleh secara harus ditanyai masing-masing ditangani. Pak, saya menghadapi Pak Edi begini, menghadapi Pak Baskoro begini, menghadapi ini begini, tidak. Karena setiap anak adalah sang juara, ya katanya seperti itu. Oh ini Pak Edi ini juara kurikulum, Pak ini juara sarana, ini juara kesiswaan, ini juara apa. Jadi masing-masing anak itu dicari bakatnya dan dikembangkan sesuai dengan student center tadi. Termasuk penilaiannya juga harus berdiferensiasi, tidak boleh menilai satu anak dalam satu kelas itu memberikan satu nilai tunggal checklist, tidak boleh Bapak Ibu sekarang. Nilai ini harus dikasih nilai yang asesmen yang bervariasi. Ya, jangan sampai nanti anjing yang kerjanya menggonggong dikasih penilaian harus berenang. Kita apa sama ikan kan gitu, katanya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kondisi angkat saja. Orang-orang yang berbeda itu angkat saja misalkan monyet, misalkan ada ikan, ada gajah. Kalau nanti yang duduk hanya manjat pohon pasti nomor satunya adalah monyet, bukan gitu Pak. Ya, nah nanti siswa juga seperti itu adalah asesmen berdiferensiasi. Model pembelajaran yang tadi itu berdiferensiasi. Ya. Kemudian PPK dulu zamannya Pak Muhajir Effendi ketika jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ada Pak Anies Baswedan, itu ada itu istilahnya budi pekerti. Kemudian Pak Muhajir itu ada karakter. Kemudian dia di Pak Nadiem Makarim ini profil pelajaran Pancasila. Artinya bahwa anak-anak itu hanya diukur di prinsipal. Bagaimana cara mengukurnya nanti kita ajarin. Jadi karena ini telah kurikulum, nanti kalau sudah masuk di struktur kurikulum nanti akan kita bedah semua ya. Ini akan segera regulasi yang umum itu harus kita sampaikan dulu. Nanti masuk ke stasiunnya khusus di kurikulum seperti apa ya. Kemudian start KD, kalau dulu mengajar anaknya kemarin sampai di mana pelajaran kita gitu kadang-kadang. Guru juga ngajar itu adalah start KD ya, start menggunakan KD-nya sampai di mana kemarin. Ayo kita lanjut. Siapa yang ingat? Pak kemarin sampai Pak menggergaji ini Pak. Oh ya berarti kita sekarang menyambung gitu. Kan tidak boleh begitu. Ya, nanti di kurikulum yang baru ini harus kita cek grade level sesuai dengan kebutuhan. Walaupun itu kemarin sudah disampaikan, tapi anak belum paham harus diulangi lagi. Dan jangan mengejar TP yang ada yang banyak itu enggak. Makanya perlu analisis CP. CP harus dianalisis mana-mana yang layak disampaikan, mana ini hanya cukup misalnya dianalisis.
CP1 nanti masuk kelas, CP2 anak suruh ke lapangan, CP ketiga anak nanti disuruh kerjasama lewat IT, misalkan CP keempat. Ini guru-guru ketika mengajar itu harus sudah dianalisis seperti itu. Gunakan metode apa, model apa, penilaiannya seperti apa, itu bapak ibu guru yang ngerti. Ya tidak bisa misalkan kurikulum intervensi, saya tidak bisa. Misalnya ya, oh ini CP1 tentang anak tampil membaca Fatihah misalnya. Ini kan guru agamanya, oh ini harus praktek. Jadi CP-nya dianalisis metodenya praktek, anak dibawa ke musola nanti kita lihat. CP yang kedua, anak bisa bersedekah. Anak kan berkeliaran, siapa dalam Jumat ini ya, Jumat berbagi siapa? Oh dilihat ibu yang ini, yang ini, yang ini, tulis. Jadi itu analisis CP-nya seperti itu Bapak. Jadi ibaratnya itu ketika Anda jadi guru itu, kalau kita mencontoh Nabi kita di Mekah berapa tahun tidak berhasil, karena di Mekah itu Nabi hanya ceramah. Tetapi begitu sampai ke Madinah hijrah, dia bilang dalam waktu dekat, hanya waktu singkat, tetapi umatnya banyak Pak, karena langsung contoh. Langsung alhamdulillah ceramah. Sama kalau Bapak katakan Pak, apakah sekolah sambilan itu sudah ideal seperti yang Bapak sampaikan? Ya belum. Tetapi saya kewajiban yang menjadi ideal. Seperti Nabi juga gitu. Di tempat komunitas Nabi, kelahiran Nabi, suku Nabi sendiri ya tidak terlalu banyak orang yang ikut. Tetapi begitu ke Yasrib, ke Madinah, banyak yang ikut, masalah. Barangkali nanti yang di antara sekian banyak yang saya kasih sebagai narasumber mungkin bisa unggulan yang mempraktekkan apa yang saya inginkan, bisa Telkom atau bisa SMK 20 hari, karena saya kan ada sekitar 12 sekolah yang narasumbernya saya. Barangkali di antara sekolah-sekolah itu ada yang mengikuti apa yang saya katakan lalu sukses. Tidak harus sekolah saya, tetapi saya sebagai kewajiban tetap harus menyampaikan itu semua. Dan saya harus itu semua. Ya. Selanjutnya ini masalah. Nah, komponen KFSP. KFSP itu apa isinya? KFSP itu isinya itu Pak. Ada narasi sekolah, Bapak Ibu gambarkan. Karakteristik itu apa? SMK Muhammadiyah itu karakteristiknya apa? Gurunya seperti apa, muridnya seperti apa, sarana seperti apa, kemudian apa namanya tenaga kependidikan yang lain seperti apa, ceritakan aja di semua itu berdiri tahun kapan, lulusannya kayak apa, ceritakan. Kalau ini SMK Muhammadiyah 1, nanti saya kasih contoh ya. Yang kedua visi misi dan tujuan, jadi artinya visinya apa? Tentu saja visi SMK Muhammadiyah 1 diusahakan jangan menyimpang dari visi dunia pendidikan, baik yang ada di level nasional maupun di komunitas Muhammadiyah itu sendiri. Jangan sampai Muhammadiyah pusat punya visi seperti ini, Muhammadiyah 1 menyimpang sendiri. Itu jangan. Jadi usahakan harus membangun korelasi dengan yang melingkupinya. Karena apa? Konsepnya Indonesia ini jangan sampai ribut. Kalau ribut terus nanti bangunan itu tidak akan berhasil pembangunan. Baik pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, pembangunan karakter bangsa itu tidak akan berhasil. Kalau ribut menurut ya. Oke. Kemudian organisasi pembelajaran, bahwa kurikulum yang Bapak Ibu pilih itu kan nanti akan disampaikan dengan 3 klaster besar, yaitu intrakurikuler. Itu isinya adalah pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas itu termasuk PKL. PKL untuk kurikulum merdeka itu jadi mata pelajaran Bapak Ibu, dan itu dilaksanakan di semester akhir. Tapi boleh juga dilakukan di semester ganjilnya, terserah Bapak Ibu. Tetapi itu akan menjadi mata pelajaran. Nanti dari perhitungan-perhitungannya kita sampaikan ya, bagaimana cara menghitung jam tatap mukanya seperti apa. Ya, karena dari mata pelajaran tentu saja Bapak Ibu harus menyusun apa namanya modul ajarnya seperti apa. Ya. Kemudian juga disampaikan kurikuler. Ya, kurikuler itu bisa diisi, kalau kurikulum merdeka itu diisi P5. Penguatan profil
proyek pelajar Pancasila yang hanya 6 dimensi. Bagaimana cara mengakseskan P5? Jangan sampai salah. Di sekolah saya sendiri masih salah cara menilai P5. Ya, masih salah. Jadi artinya bukan semua, ada sebagian guru yang masih salah. Ya, karena tidak mau berubah pikirannya. Jadi cara yang dulu itu ada yang dilakukan, tidak mau berubah. Ya, karena di SMK 2 itu ada 83 guru, cukup lumayan besar ya, karena sesuai dengan kebutuhan. Kemudian itu modul ajar, ya, isinya itu ada modul ajar, jadi ada karakteristik, ada visi-misi, ada organisasi pembelajaran, dan kemudian ada modul pelajaran, dan ada lagi yang namanya ini dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. Misalnya nanti SMK Muhammadiyah 1, misalnya inna kurikulumnya semua tujuan berbasis PJPM. Nanti tim pengembang kurikulum di sekolah ini harus membuatkan juknis PJPM itu seperti apa. Kemudian mana ada PKL, dan juknis PKL itu seperti apa, itu dibangun dalam buku sendiri, Pak. Ya, penilaiannya dituangkan dalam buku sendiri. Jadi nanti digunakan seperti lampiran. Saya pekerjaannya, Pak. Kalau kami ada tim pengembang kurikulum yang dipimpin oleh Wakil Kurikulum, di sana ada staf-staf yang mengikuti. Jadi ada tugas membuat juknis PKL, ada juknis PLK. Kami sekolah itu juga mengembangkan pembelajaran yang PLK, pembelajaran di luar kelas. Bisa di luar kelas itu bisa ke pasar, bisa ke masjid, bisa ke museum, bisa ke desa, bisa hanya di salah satu pasar. Yang penting berada di luar kelas. Nah, itu ada. Jadi juknisnya seperti apa? Apa itu? Guru itu mengajar PLK, itu harus ada analisisnya tadi. Kenapa disampaikan secara PLK? Kenapa PKL? Kenapa PJP? Oke? Selanjutnya ATP. ATP itu komponennya ini, Pak. Ya, ATP komponen itu ya ada nomor elemen, kemudian ada TP, ada kompetensi, ada tujuan pembelajaran, ada konten, ada dimensi P3, jumlah jam, alur, dan kemudian yang terakhir itu adalah glosarium. Yang terakhir itu adalah keterangan hal-hal yang bahasa-bahasa yang tidak umum. Misalkan PIB, apa itu PIB? Diterangkan di sini. Oh, PIB itu maksudnya ini. Ada 4 misalnya, apa maksudnya ada 4? Diterangkan, itu glosariumnya di sini. Nah, nomor elemen itu tinggal copy dari CP tadi, dikopinya ke situ. Dikopi, ya, setelah dianalisis, kemudian CP ambil dari CP itu, kemudian kompetensi itu diambil analisis CP. Dianalisis tadi CP, dianalisis mana yang dianalisis, yang misalkan yang sudah dianalisis tadi, Pak. Ya, jadi CP yang baik itu tidak harus habis. Dan bisa Bapak Ibu menambah CP, tapi mengurangi CP nggak bisa. Tetapi CP yang tidak tersampaikan di kelas itu bisa bilang, oke, silakan CP ini Bapak anak-anak nanti silakan belajar di HTTP, PPPP apa? Sampai ke siswa. Karena ini dianggap tidak memerlukan intervensi guru yang terlalu besar. Contoh misalnya hanya berjalan ke muka misalnya, itu kan misalnya guru tidak perlu, karena kita tidak paham jalan ke muka itu seperti apa. Nah, yang tahu tentang itu pasti tidak perlu intervensi guru, yang tahu gurunya. Ya, analisis tadi, ya itu disampaikan, silakan CP ini nanti anak-anak silakan di BBB apa, atau nanti silakan buka belajar ID, nanti materinya ada di sana. Seperti itu, Bapak Ibu. Nanti yang perlu intervensi guru harus lakukan. Contoh misalkan memotong bahan, karena ini menggunakan peralatan berbahaya, harus praktek dan ditunggui siswa. Jangan sampai ini nanti sampai tolong itu kamu nanti ambil pisau sendiri dan potong sendiri, tidak boleh. Ya, jadi analisis CP seperti itu. Ya, kemudian tujuan pembelajaran itu diambil dari ATP tadi. Anak bisa menggunakan sendok, anak bisa memilih piring, di situ masukkan. Kemudian konten dipilih, anak-anak itu bisa memilih menggunakan sendok, itu materi yang cocok apa? Di situ apa? Saya berikan di situ. Yang sederhana, jangan yang beli-beli. Kalau Bapak Ibu mengambil
cara menggunakan sendok hasil kreasi orang silakan, tetapi pastikan Bapak Ibu memahami. Jangan ambil materi orang disampaikan ke siswa, Bapak Ibu sendiri belum paham. Jangan sampai. Nah ya, jadi itu namanya ya kurikulum mandiri sudah tadi. Boleh menggunakan tetapi boleh mengambil punya orang dokumen, tetapi harus dipahami ketika harus disampaikan ke siswa. Jangan disampaikan ke siswa, Bapak Ibu belum pernah memahami. Jangan sampai. Kemudian kelima itu tidak terlalu penting. Yang penting nanti pada saat kelima mereka tersendiri. Jumlah jam ikuti karena jumlah jam per minggu itu nanti di struktur kurikulum di Kemendikbud nomor 262 garis miring M 2020 sudah ada. Agama berapa jam, sahur, PKN berapa jam, bahasa Indonesia berapa jam, itu sudah ada. Nanti kita sampaikan. Dan bagaimana cara menyampaikan? Misalnya Pak, itu nanti kan ada pelajaran yang katanya ada pilih, nanti kita sampaikan di belakang. Ya. Kemudian alurnya itu sudah jelas tadi ya, Bapak Ibu, alurnya itu kan sudah ada di ATT tadi. Kalau sudah sampai pilih alurnya jangan balik-balik. Ya, jangan sampai balik-balik alurnya itu nanti jangan sampai membingungkan siswa. Modul ajar itu tadi sudah saya katakan isinya minimal hanya 3, hanya tujuan, isi dan asesmen. Tapi kalau melengkap yang seperti itu, ada identitas mata pelajaran, boleh dikasih. Kemudian ada langkah-langkah, silakan dikasih. Ya, langkah-langkah itu kan siswa tidak perlu ngerti, kecuali Bapak Ibu ada kejuruan yang sifatnya jobship. Langkah-langkah itu harus dibuat. Tetapi kalau hanya itu mau menyampaikan materi, langkah-langkah itu yang apa itu? Itu sebagai supaya bisa menyimpang, langkah-langkahnya ditulis. Ya, langkah-langkahnya itu. Kemudian selanjutnya adalah kurikuler, kemudian PBL. Nah ini di dalam proses pembelajaran itu nanti sudah ada itu model yang wajib itu harus modelnya untuk sekolah kejuruan itu sudah diwajibkan supaya PJJ harus berbasis proyek atau berbasis pelayanan jasa. Jangan sampai Bapak Ibu itu ketika masuk RPS atau masuk bengkel atau masuk laboratorium itu masih sama. Laboratorium, bengkel, RPS itu hanya untuk orang langsung bekerja. Kalau itu ada bagian materi yang misalkan secara di awal itu yang singkat-singkat saja. Atau misalnya nanti anaknya alatnya di sana, gunakan sana, sama sudah selesai. Kalau ada yang panjang itu sampaikan secara teori khusus di ruang teori, atau anak-anak dikasih link untuk belajar itu, ambil metode diskusi setelah itu. Ya, nah seperti itu. Kemudian asesmen tadi, asesmen ini misalkan asesmen yang berbeda, jangan orang yang berbeda atau asesmen yang sama. Pak, kita kan akan mengukur target yang sama, tidak, jangan sentuh lagi. Boleh misalnya saya bisa sholat, tetapi bacaan Fatihah saja ada tidak bisa, tidak apa-apa. Pak Edi sudah lengkap dengan ayat-ayatnya. Kemudian nanti Pak Basoro sudah biar apanya tambah lagi, tidak masalah. Tapi anak berbeda nanti ada istilahnya menggunakan KKTB. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kalau dulu namanya KKTB. Itu rentan Pak, jangan dipatok, nanti rentan sekian sampai sekian. Jangan dipatok 80, 70, 60 kan. Dibuat rentan 60 lulus, 70 lulus, 80 lulus, seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalkan ada perusahaan keseripan, saya minta anak akuntansi 5 orang, Bapak minta yang bisa buat apa? Laporan bulanan ini, yang laporan tahunan yang ini, yang laporan mingguan yang ini. Sudah, anaknya itu terkaitan dengan baik. Kalau guru BP, Pak anaknya yang tapi bagus, yang anaknya nakal disiplin ini, yang nakal agak banyak ini, yang nakal sekali ini. Jadi guru BP juga harus punya catatan anak-anak itu. Jadi nanti berbeda BP potongan banyak, tetapi ketika ditanya tolong ambil anak nama ini, gimana profil anak ini tidak bisa menjelaskan guru BP sampai sampai. Banyak guru BP itu yang tidak bisa menjelaskan profil anak didiknya.
padahal dia mengaku sibuk. Ya, pekerjaannya banyak Pak. Tetapi kita ambil tolong satu anak, tolong anak ini problemnya ada apa? Nggak bisa menjelaskan. Pak, ini anak orang misalnya dijelaskan, ini anak orang kategori tidak mampu. Tanggal sekian dapat bantuan, duitnya sudah ini. Belum prestasinya 5, sekarang jadi 6, dari 7. Dia juga harus punya grafik seperti itu. Ya, 24 jam sekarang dengan 150 siswa. Kalau satu siswa itu misalkan satu hari nangani 2 siswa mencatat, 1 minggu sudah 12. Ya, nah kalau 12 kan ini 124 jam, berarti saya satu hari harus menangani berapa siswa. Untuk itu memang harus kritis DP ini. Ya. Kemudian aktivitas SFA dan seterusnya itu yang nanti disesuaikan ya. Nah sekarang organisasi pembelajaran tadi sudah saya sampaikan di depan, bahwa ada disampaikan secara lengkap, ya. Ada disampaikan secara kurikuler menggunakan project based learning. Jadi anak-anak SMK itu di samping PKL itu diusahakan yang kedua itu anak itu suruh mencari masalah keluar. Anak itu sudah mencari proyek sendiri keluar. Kemudian anak-anak itu nanti bekerja sama berkolaborasi dengan temannya bisa proyek. Jika tidak bisa, guru dan perusahaan wajib mengunjungi. Contoh misalnya, anak akuntansi, ini silakan kamu keluar mencari masalah. Bapak Ibu punya CV. Masalah apa Bapak Ibu? Saya akan punya masalah buat laporan tahunan. Oh ternyata dia ke kantor koperasi. Kemudian diberikan laporan keuangan bulanan atau bulan. Ternyata itu nggak bisa. Ya, nggak bisa misalnya. Maka guru yang bersangkutan dalam industri yang berbeda wajib mengajari. Anak-anak yang ditugas secara PPN tadi itu dikerjakan bersama anak-anak itu. Ya, dikerjakan sama anak-anaknya, maka anak-anak itu harus mempunyai kompetensi 4C. C yang pertama, anak harus kompeten. C yang kedua, anak harus sanggup berkolaborasi dengan teman-temannya. Yang ketiga harus kritis. Ketika dikasih tugas oleh gurunya untuk keluar mencari masalah, dia memilih perusahaan yang tepat. Jangan sampai nanti, misalnya anak-anak jurusan akuntansi malah pergi ke tempat perusahaan yang tidak ada perusahaan akuntansi. Itu namanya anak tidak kritis. Ya. Kemudian dia harus kreatif. Jadi harus mampu kita berkomunikasi. Jadi kompetensi, kolaborasi, kritis dan mampu berkomunikasi. Bapak Ibu itu pinternya luar biasa. Produknya bagus, tapi kalau mengkomunikasikan produk itu tidak bisa dengan baik, orang yang akan membeli tidak paham. Bahkan ada yang produknya itu jelek, tapi rasanya apa? Metode pemasarannya bagus. Ya, seperti itu komunikasinya bagus. Nah, di dalam mengkomunikasikan proses produk ini nanti ada proses pembelajaran di PJBL itu yang harus berkolaborasi, berdiskusi dengan berbagai mata pelajaran. Gimana masalahnya? Misalkan Pak Edi guru akuntansi. Seluruh guru akuntansi itu membuat website ingin membuat laporan mingguan. Mungkin Pak Edi hanya ngajari format. Nanti mungkin yang lain ngajari cara menghitung, yang lain mengajari cara mengguna, yang lain mengajari ini enak. Apakah Pak Edi silakan berkolaborasi. Kemudian program itu kemudian diusahakan dipasarkan kepada masyarakat. Lewat mana? Bisa lewat face to face, bisa door to door, bisa ke masyarakat, atau bisa dipasarkan lewat platform IT. Siapa yang dari platform IT panggil guru informatika dan guru namanya guru Cindy Pak. Sekarang guru informatika ajari bahwa anak ini bikinkan pasar di HP-nya masing-masing. Setiap anak yang belajar di SMK Muhammadiyah 1 wajib punya toko atau pasar di mana? Di HP. Siapa yang mengajari? Yang mengajari guru informatika. Nah ini kadang-kadang guru informatika, guru Cindy itu tidak ngerti. Tujuan pembelajaran diajar cuma Word, Excel, PowerPoint, apa itu? Harus diaplikasikan ilmu itu ke dalam dunia pasar. Dibuatkan di dalam HP, buatkan pasarnya Pak Edi, misalkan Edi Center, nah jualan di
Kalau nanti misalkan menjualnya, apa yang dijual? Produk yang diajari oleh guru kejuruan tadi, dipasarkan di situ. Ternyata anak tidak bisa menghitung, panggil guru matematika. Ini ajari kata hitung ya, Pak. Saya ngajari diferensial integral yang tidak diperlukan anak, tapi anak hitung saja belum bisa. Kenapa harus diferensial integral, kemudian limit, kurungan dan sebagainya. Apa tidak bisa? CK-nya ada, boleh CK-nya ada, tetapi yang diperlukan siswa dulu diajarkan. Jangan bersama kemarin, tapi tidak diperlukan. Boleh berpikir jangka panjang, tetapi yang pokok dipenuhi dulu. Kemudian anak ini ketika membuat narasi bahasa tidak bisa. Maka guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris dipanggil. Kalau anak diajari guru bahasa Inggrisnya ada proyek seperti ini. Di mana ini narasi yang baik? Seperti itu. Jadi artinya terjadi diversi dan kolaborasi dari seluruh mana saja. Itu namanya proses pembelajaran model diferensiasi. Jadi nanti guru agama jangan membuat proyeknya ini sendiri, proyeknya itu bukan seperti itu. Artinya agama itu ini sebagai ekspor. Tetap anak sendiri yang harus berkembang, tapi difasilitasi jangan sampai diacuhkan. Difasilitasi, Pak. Sehingga nanti pada saat hari terakhir sampai akhir semester, anak-anak panggil raya, panggil proyek, orang tuanya panggil, perusahaan panggil, pasar panggil, atau stakeholder panggil ini loh. Anak-anak kami bisa proyek, misalkan laporan tahun seperti ini. Tolong presentasikan dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang baik. Sehingga nanti kayak ini berbahasa Inggris, sekarang ini kan menjadi kolomnya se-Indonesia kayaknya. SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi belajar bahasa Inggris. Tetapi termasuk saya sambil lulus S2 nggak bisa bahasa Inggris. Ya, akhirnya nanti Pak Edi silakan tanya di bahasa Inggris. Kamu ada berapa kelas di masa, berapa siswanya? 20 kali 5, 100 orang. 100 orang itu nanti yang lulus berbahasa Inggris lancar berapa orang? Itu saja pakai online. Oh, 50%, nah boleh. Nanti kita bisa di situ. Dan kayak gitu. Yang seperti itu. Jadi jangan sampai nanti sampai kamu biarkan mengajar guru setahun tahunnya semakin mampunya tanpa dikontrol, tanpa ada ukuran yang jelas. Harus kita ajar misalkan proyeknya apa? Guru nanti mengajar kamu ngajari anak laku berapa produk. Guru misalnya guru matematika, target anak bisa berhitung berapa. Jangan sampai nanti guru mengajukan dan praktek, anak mengajukan dan praktek, berapa biayanya? Tidak tahu Pak Eda. Ada paham saja ya? Nah, kalau harus diajari survei pasar, diajari ke survei pasar, dan TP yang mana yang akan mengajari survei pasar tidak dilihat. Kiai itu bapak itu kiai. Saya dulu ketika masih kecil kan belajar pada kiai. Kiai itu kalau ngajari saya itu tidak tajwidnya, akhlaknya, egonya, misalkan makhluknya, tidak diajari satu-satu Pak. Saya langsung pakai baca. Ada rekan di sini, misalkan salam balik, kamu belum belum semangat sama senior ya, belum ya, senior dulu. Saya lagi besok maju salah, orang pakai jalan tapi tidak ada yang lapor. Jadi kalau dari pesantren itu biru-biru dengan manjarin, ada pelokan itu dimasukkan ke mulut, dan salah itu, saya biasa. Ya tapi akhirnya saya ngerti. Oh ya berarti saya harus belajar akhlak, harus belajar egon, harus belajar makhluk, harus belajar ini. Jadi kalau kiai aja itu langsung prakteknya. Maka Bapak Ibu guru kejuruan itu jangan fokus ke mata pelajarannya. Prakteknya seperti apa? Oh ya kayak itu cuma. Kalau fokus seperti itu langsung ngajari mahasiswanya itu langsung praktek. Dan praktek langsung masa yang salah mana? Oh ini berarti kamu nanti kuatir pelajaran tentang ego birunan. Apa ego birunan itu? Oh, dalam mati yang ketemu ini. Nah, itu pelajari semua. Akhirnya siswa itu merasa perlu. Daripada nanti ngajarin apa otak dan dari belajar kan gitu. Nah, akhirnya itu tumbuh. Aku profession. Ya, profession. Nah, kemudian kurikuler itu nanti disambungkan bahwa P5 itu yang akan diurut hanya karakter, Pak. Jadi jangan melihat anak-anak nanti. Karakternya itu harus sudah, tetapi kalau Bapak itu mengukurnya supaya tidak dibuat tentang rubik, Pak, dibuat rubik. Jika anak itu 1 hari
Jumlah 500 maka nilainya 70. Jika 70 nilainya sekian. Dikasih rekan. Tetapi intinya laporan ke orang tua tidak boleh angka. Sudah baik, tidak baik, akadnya baik, tidak baik, kurang baik. Seperti itu. Tetapi dalam proses menyatakan baik dan tidak baik itu ada ukurannya. Ukurannya guru yang akan asesmen harus membuat rubrik penilaian. Rubrik penilaian bisa menggunakan angka skala-skala tadi seperti Bapak Ibu di S1, S2 dulu seperti itu. Ada rubrik-rubrik itu ya. Nah, seperti itu jangan sampai mengatakan PED itu jelek, tidak punya kriterianya. Kenapa PED tidak jelek? Satu enggak, ini dua, ini tiga, ini harus ada. PED baik apa ukurannya? Oke, ekstrakurikuler harus jelaskan. Usahakan ekstrakurikuler itu anak-anak itu tetap dikasih pelajaran penglihatan sendiri melibatkan orang tua, akan tetapi tetap dikasih panduan. Harus ada tulis tentang ekstrakurikuler. Jangan sampai nanti lihat, ya. Jangan sampai nanti pelatih itu menguasai anak, tapi kepala sekolah dan pembina OSISnya malah kegalakan. Jangan. Pelatih kan ada pelatih, ya pelatih itu dianggap sebagai pengetahuan, Pak. Jadi nanti dalam proses pembelajaran di kurikulum merdeka ini ada konsep namanya guru tamu. Guru tamu itu 50 jam per semester minimal. Guru tamu jangan dipahami mengganti guru yang ada, tetapi mendampingi ada dengan konsep yang berbeda. Barangkali nanti ada guru yang tidak paham. Nah, tetapi diutamakan ketika menyusun proses pembelajaran modul latihan itu harus berkonsep. Materi satu disampaikan oleh diri sendiri, bapak sendiri. Materi dua disampaikan oleh kolaborasi, materi tiga disampaikan lewat BPP, materi empat guru tamu itu harus sudah terencana dengan baik. Sehingga itu nanti anggaran itu uang-uang yang dibutuhkan itu akan masuk di rencana kerja anggaran sekolah. Jangan sampai uang yang keluar itu kalau bapak itu mungkin di sini tidak terlalu di protokol LKS, tapi kalau di sekolah negeri kan apalagi yang itu 3 bulan diperiksa BPK, sehingga harus terencana dengan baik. Misalnya ya kenapa ini program 100.000 misalnya apa yang dibikin adalah misalkan membiayai aqua 11, kenapa aqua 11 biayanya sampai 100.000? Alasannya apa? Ada air yang tumpah, Pak. Ada cara mengolah yang salah sehingga OLG itu memerlukan yang banyak anak-anak masih belajar. Itu beda. Oke. Kemudian karakteristik kurikulum merdeka itu ya kan saya katakan di awal tidak usah harus disampaikan semua, yang pokok saja. Artinya target sekolah itu anak akuntansi semester 1 itu kepingin apa? Itu yang dipotokin. Jangan sampai nanti anak semester 1 kerjanya sudah bisa Pak, jadi sudah ulangi lagi bila belum satu semester berulang sampai 7 kali tidak masalah. Tapi anak dipastikan Bapak punya bayangan, sudah punya adik di otak sini, anakku yang pintar menghitung laporan bulanan sudah ada 10 orang. Itu saya otak sudah terjelas tergambar. Jangan sampai itu blank, tidak punya bayangan. Kalau ditanya siapa yang punya laporan bulanan, siapa ya Pak, nanti saya panggil gurunya dulu. Harus ulang terus. Semester 2 apa, semester 3 apa, semester 4 apa. Sehingga minimal anak itu mempunyai portofolio 6 pekerjaan yang dikuasai selama sekolah di SMK Muhammadiyah 1. Jangan sampai ini bisa sedikit, ini bisa sedikit, ini bisa sedikit. Ya nggak laku ditunda kalau hanya bisa sedikit. Ya, harus dituntaskan, tuntas. Semua di semester 1 langsung dinilai Pak. Perusahaan sama sekolah panggil Pak, kita akan asesmen di semester 1 dinilai. Laporan bulanan lulus, kasih sertifikat. Yang bakal sertifikat siapa? Perusahaan. Ya, semester 2 uji lagi, kasih sertifikat. Itu namanya pakai kredit, skill paspor. Pakai portofolio. Jadi anak itu bangga pada punya 6 sertifikat. Surat bangga. Ada berapa sertifikat baru perusahaan sertifikat dipakai, ya kan? Akhirnya bisa satu semester 3. Jadi anak-anak yang kita di semester 1, semester 2 suatu saat dipanggil supaya bangga. Ilmunya nggak hilang. Jadikan guru teman sebaya. Anak yang di semester 1 yang sudah pintar membatalkan bilangan, sudah bisa belajar lagi. Ketika di kelas 2 suatu saat
kembalikan untuk mengajari adik-adiknya. Sistem masuk seperti pesantren. Ngajari adik ilmunya nggak hilang. Di pesantren itu seperti itu Pak. Saya dulu ketika di pesantren dulu ketika masih SD itu ya, saya SD kelas 3 itu dimasukkan orang tua saya, kakek saya di pesantren. Ya di pesantren sehingga saya ada orang tua menjemput itu mau pulang. Yang namanya masih anak kecil itu nggak tahu bisa orang tua, bisa sama keluarga, terus ada adik-adik juga balik. Tetapi alhamdulillah akhirnya bisa mandiri, akhirnya saja begitu ternyata seperti begitu. Lulus S1, lulus kuliah, ternyata langsung dikerjakan di Kalimantan. Oh, lagi di orang belajar di Kalimantan. Sudah biasa. Jadi tidak ada yang mandiri. Esensial yang pokok-pokok saja. Kemudian fleksibel. Fleksibel itu tidak harus mengikuti ini dulu itu terserah Bapak itu. Yang mana dulu, yang mana dulu, yang mana dulu Bapak itu. Ya. Metode yang digunakan di usahakan modelnya harus fleksibel. Harus berbasis proyek atau berbasis layanan jasa. Ya. Ciri yang terakhir banyak perangkat ajar. 18 pertemuan punya 18 perangkat ajar. Dalam satu baru nanti ke sekolah beberapa kelas. Usahakan perangkat ajar setiap masuk kelas di bawah. Atau atau di sini. Kalau lupa 16 atau 18 perangkat ajar, 19 18 dan 19. Jangan banyak tadi. Yang banyak disimpan di lokasi saja. Yang tidak akan disimpan. Pak, bagaimana kalau regulasinya? Sudah lihat di komentar pusat merdeka, sudah Bapak itu harus merdeka, harus merdeka, kemudian harus merdeka. Ketika mengajar Pak akan lakukan dengan asesmen diagnostik, ya betul. Asesmen diagnostik artinya modul ajar itu disusun, silakan Bapak Ibu disusun, tapi Anda tadi tidak. Anda tadi Bapak Ibu ketika masuk ajaran baru sudah punya draft modul ajar. Modul ajar sesungguhnya nanti akan sampai pada saat Bapak Ibu mengasesmen diagnostik anak. Anak-anak itu sebelum dikasih materi tanya dulu sakitnya apa. Jangan obatnya dibikin dulu dari rumah. Kita belum tahu penyakitnya ini apa. Anak-anak nanti memang beratnya sudah ada, tapi ditanyakan, oh ya kamu kami ini. Oh berarti modul ajar saya ada bagian yang saya edit ini. Nah, itu bikin dulu. Seperti Bapak Ibu kalau misalkan bagian yang tukang membuat nyusun anggaran sekolah, ketika nanti apa perlu ada sekolah, dan itu kosong Pak. Draftnya itu sudah ada dulu, sudah disusun. Tinggal dengan Bapak Ibu, kita akan melatih seluruh guru 5 orang. Bagaimana setuju? Jangan sampai nanti baru mulai kertas putih tidak akan selesai Pak. Sekolah harus punya otoritas. Harus punya demokrasi itu terpimpin dan tidak terkontrol. Jangan sampai bebas-bebasnya membangun negara. Jepang sudah menyerang, tapi tidak punya draft kayak apa yang mengumumkan kemerdekaan. Harus itu sudah dibikin dulu para panggil soleh itu sudah disusun dulu Pak. Begitu merdeka hari ini langsung diumumkan. Dia sudah punya konsep Pak. Ya. Dan modul ajar, ATP, sekarang dibikin dulu. Tapi itu bukan sesuatu yang statis. Tapi itu adalah sesuatu yang dinamis, bisa dirubah setiap pelajaran yang fleksibel tadi, dan harus banyak perangkat ajar. Jangan sampai masuk kelas tidak berangkat ajar. Karena harus yang mungkin tetapi hanya untuk perangkat ajar. Nanti selanjutnya diperbaiki. Kemudian ada tes formatif ya, asesmen ada asesmen formatif, itu penilaian setiap saat. Jadi Bapak Ibu itu jangan memilih pada saat akhir pelajaran, silakan mulai dari awal, pertengahan, akhir itu tes formatif. Tetapi kalau untuk ketercapaian bahwa CP tadi tercapai tidak, itu namanya tes semakin sekolah itu sudah tidak dibebani oleh USBN, tidak dibebani UNBK. Bapak Ibu itu tidak ada ya. Guru itu tugasnya adalah asesmen diagnostik, tes formatif dan tes formatif. Kalau sekolah ini mengadakan umum itu bukan tugas guru, itu tugas sekolah. Apakah guru itu mengajar dengan baik atau tidak? Sekolah ingin ngerti. Lalu diadakan namanya kajian sekolah. Sekolah ingin ngerti kerjaan guru-guru itu seperti apa.
Itu apakah dimasukkan ke bagian dari nilai rapor? Silakan gurunya, nilai rapor itu hak guru. Ya, guru sekolah ini melihat, oh ya, ternyata guru bahasa Indonesia bagus-bagus nilainya 88 silakan. Negara juga begitu, ketika ingin mengeluarkan ujian nasional apa itu tugas negara, bukan tugas guru. Sehingga kalau misalkan ada ulangan guru tidak boleh diurut, itu salah. Itu ulangan sekolah, ulangan nasional bukan tugas guru. Itu tugas negara dan tugas sekolah. Harus dibedakan loh Bapak Ibu. Jangan tidak dipahami. Tugas guru hanya ngasih sumber matematika selesai tugas guru. Kalau misalkan ada ulangan ujian sekolah, itu tugas guru yang diberikan oleh sekolah untuk jadi panitia, untuk menjadi pelaksana. Belum ada, oke, lanjut. Nah, ini kurikulum, masuk di kurikulum. Contoh kurikulum, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Ya, sebelumnya jadi mungkin dulu bertanya di Pak yang masalah proyek. Nah, kalau belum bertanya masalah proyek ini Pak, proyek itu ada patokan ya Pak, istilahnya atau misalkan minimal dalam semester itu penjurusan itu ada berapa proyek atau misalkan per tahun kan gitu. Nah, mempunyai ini kalau berapa karena dari penjelasan Bapak tadi, misalkan proyek itu boleh misalkan 1-2 hari selesai diulang-ulang lagi gitu sampai siswa itu kompeten Pak. Nah, kemudian tadi Pak, apakah proyek itu harus sesuai dengan apa namanya tuh di dunia usaha atau kerjasama gitu Pak, maksudnya yang kerjasama dengan dunia usaha atau boleh guru itu membuat proyek itu sesuai seperti di dunia kerja Pak? Karena begini Pak, untuk jurusan akuntansi malah itu kasarnya itu laporan keuangan Pak pasti sangat diperlukan, tapi untuk fakta di lapangan Pak, siswa itu sangat sulit Pak dapat tempat yang bisa siswa itu praktek terjun langsung Pak untuk membuat laporannya. Karena dalam prinsipnya Pak di dalam dunia kerja itu ada namanya prinsip kerahasiaan. Jadi Pak jangankan untuk di luar Pak, untuk laporan keuangan sesama bidang saja Pak, misalkan bidang pemasaran, dengan bidang gudang lah gitu Pak. Nah, jadi itu tidak bisa Pak secara satu sama lain saling memperlihatkan laporan keuangannya terkecuali dengan pihak yang bersangkutan Pak. Nah, jadi untuk orang yang di luar sendiri itu Pak sulit untuk dapat tempatnya. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak apa istilahnya itu solusi Bapak untuk yang jurusan tadi Pak apabila dapat namanya hal yang demikian, apakah ada alternatif guru itu bisa membuat seolah-olah itu Pak kasus itu dari dunia kerja gitu Pak. Nah, dan yang kedua tadi, apakah proyek itu ada minimum apa misalkan per semester itu berapa atau per tahun itu berapa? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita ini Pak ya, kan ini nanti kan kita ada yang kelas 10-nya yang kurikulum merdeka, terus kemudian yang kelas 11-nya itu belum. Apakah nantinya kita ini harus membuat 2 KTSP dengan satu KTSP dengan kos itu Pak? Atau cukup satu aja, kos itu aja Pak? Ya, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, namun sebelum bertanya, apa yang